Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di video kali ini saya akan membahas mengenai percabangan. Tentunya di percabangan di PHP ya. Nah, lagi-lagi mau ngasih tahu, percabangan di PHP itu sama aja kayak percabangan di yang lain ya, apa di bahasa yang lain yang udah kita pelajari yaitu di bahasa C ya. Jadi ini yang pertama kita akan bahas dulu operator logika. Nah, operator logika ini biasanya dipakai untuk memberikan syarat di percabangannya itu. Jadi ini ada sama dengan, terus tidak sama dengan, terus ini lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan. Berarti kalau ini nilai awalnya ikut terbawa ya. Kalau ini lebih besar sama dengan. Nah, ini buat syarat di percabangannya. Selanjutnya ada operator pembanding, yaitu operator N. Ini ya tandanya dan kayak gini. Nah, operator N ini akan bernilai true jika kedua inputannya itu bernilai true. Jadi jika ada salah satu atau semuanya false, maka outputnya itu juga akan nilainya false. Selanjutnya ada operator logika yang OR, tandanya itu garis dua kayak gini ya, lurus-lurus gini. Nah, itu tuh nilainya akan bernilai true jika salah satu inputannya ada yang nilainya true. Jadi kalau dua-duanya juga true, berarti nilainya true. Nah, kalau false itu, kalau ke semua inputannya bernilai false, maka outputnya akan bernilai false. Lalu ada pemilihan satu kondisi. Nah, ini kayak percabangan gitu ya. Tapi ini baru satu kondisi. Jadi pertama ini kita mulai. Nah, lalu syarat. Nah, syaratnya ini pakai operator logika yang tadi yang pertama itu lebih kecil ini. Terus ini kita deklarasiin dulu nih ya, angkanya adalah 9. Lalu di sini syaratnya adalah angka lebih kecil dari 10. Nah, jika syarat yang ini terpenuhi, maka akan melakukan eksekusi perintah yang ada di bawah sini nih, yang di dalam sini. Tapi kalau nilainya false, maka langsung keluar, langsung ke stop sini. Ini ya untuk contohnya kayak gini. Jadi jika nilainya lebih kecil dari 10, maka akan menghasilkan output ini. Nah, terus ini yang pemilihan dua kondisi sama. Jadi pertama kita start, lalu syarat. Nah, dari syarat ini dua kondisi itu maksudnya ada true sama false. Kalau yang tadi kan yang false ini kan langsung ke stop, jadi nggak melakukan apapun gitu ya kalau salah tuh. Nah, kalau yang dua kondisi ini ada perintah jika true dan ada perintah jika false-nya. Nah, terus ini contoh codingan di PHP-nya ya. Jadi ini syaratnya, ini syaratnya. Nah, kalau yang baris pertama ini, yang kurung kurawal pertama ini adalah jika true. Nah, kalau yang else ini adalah jika false. Jadi kalau true akan menghasilkan tulisan di bawah 10, kalau yang false angkanya ada di atas 10. Nah, lalu ini ada pemilihan lebih dari dua kondisi. Ini jadi pertama mulai, lalu kondisi satu. Nah, kalau dia bernilai true, maka akan melakukan perintah dan langsung stop. Nah, tapi kalau dari kondisi satu ini bernilainya false, maka dia akan mengecek lagi tuh kondisi keduanya. Kalau dia nilainya true, berarti dia ke perintah dan stop. Tapi kalau nilainya false, dia bakal ada pengecekan lagi. Di sini, kalau dia true bakal perintah lalu stop. Tapi kalau false lagi nih, ternyata dia ke yang false-nya yang terakhir perintah lalu baru stop. Tuh. Nah, untuk contoh codingannya yang ini, jadi ini deklarasi pertama 9 ya. Nah, ini jadi jika angka lebih besar sama dengan 8, jadi kan 9 lebih besar sama dengan 8. Nah, kalau nilainya true, dia bakal mengeksekusi yang ini, yang predikatnya A. Tapi kalau dia uh, si syaratnya ini false, maka akan ke bawah sini. Nah, sama juga yang di bawah sini dicek. Kalau dia true berarti yang ke sini, tapi kalau false dia bakal pengecekan yang bawahnya lagi gitu sampai akhir. Nah, kalau ini kan 9 ya. 9 lebih besar sama dengan 8, nah berarti itu mendapat predikatnya A. Nah, lalu pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang ini eh, dimulai start, nah, lalu kondisi, di sini ada true sama false-nya. Nah, jadi setiap kondisi true atau false itu ada kondisi lagi.
Nah, dari misalkan ini kan kondisi lalu dia true. Nah, dari true itu dicek dulu kondisinya. Apakah dia true atau false. Jadi lalu ada kalau true dia perintahnya apa, kalau false perintahnya apa. Jadi ini tuh kayak pertama dia harus ngecek dulu yang ini. Kalau ininya udah benar, baru dia ke sini. Kalau dia yang ke sini, baru ke sini. Jadi eh, kayak terurut gitu loh. Jadi harus harus pengecekan dulu yang paling atas. Kalau yang dari atasnya benar atau enggak, baru yang ke bawahnya melakukan pengecekan yang di bawahnya gitu. Untuk contoh programnya gini ya. Jadi misalkan ini tuh angkanya 9. Terus ini sama kayak yang atas tadi ya yang lebih dari dua kondisi. Terus jadi menambah predikat pertama kan. Nah, jadi kalau di sininya udah bernilai true, maka baru dia melakukan pengecekan yang ada di dalam sini. Nah, kayak gini. Nah, tapi kalau dari atas ini bernilai false, maka akan melakukan pengecekan yang di sini. Nah, kalau yang di sininya true, baru melakukan pengecekan yang di dalamnya lagi. Nah, ya untuk biar lebih jelasnya tuh di sini udah ada identasi codingannya ya. Jadi ini yang pertama, terus ini yang kedua. Nah, di dalam badan kurung kurawal ini yang harus dijalanin kalau perintahnya true gitu. Mungkin biar lebih jelasnya langsung kita ke codingannya aja ya. Ini ini kan angkanya 9, jadi eh, if jika 9 lebih kecil dari 10, maka tulisannya tuh angka di bawah 10. Untuk ngejalaninnya kita ke Chrome kita, lalu kita yang percabangan. Nah, ya angkanya di bawah 10. Nah, terus kalau kita masukin si angkanya ini adalah 12, nah dia nggak akan menampilkan apa-apa karena tidak ada syarat, dia nggak ada syarat yang false-nya gitu. Nah, lalu kita yang kedua kondisi, tadi kan itu angkanya 12 kan. Nah, berarti nih jika angka lebih kecil dari 10, ini kan berarti 12 lebih kecil dari 10 false kan. Nah, berarti dia bakal mengeksekusi yang ini angka di atas 10. Gimana kita jalanin? Nah, itu angka di atas 10. Itu. Lalu yang selanjutnya ada pemilihan lebih dari dua kondisi. Ini kita angkanya kita kasih nilai berapa nih? 7 ya. Nilainya 7, berarti kalau nilainya 7, dia itu bakal masuk ke predikat yang B. Jadi cara bacanya itu ya, pertama dari atas dulu. Jika 7 lebih besar sama dengan 8, jadi ini kan nilainya 8, 9, 10 gitu ke atas, 8 ke atas itu ke predikatnya A. Nah, kalau yang bawahnya itu berarti 6 sama 7 aja. Terus bawahnya lagi yang predikat C itu adalah 3, 4, 5. Lalu yang pas ini yang di bawahnya sisanya. Ini harusnya B ya. Nah, mendapat predikat B. Oke, betul. Nah, lalu, nah ini pemilihan bersarangnya. Ini jadi yang tadi udah dijelasin ya. Jadi ini tuh harus ngecek dulu yang luarnya. Nah, kalau luarnya udah benar, baru bisa melakukan pengecekan yang ada di dalamnya. Tuh, tadi angkanya itu 9. Berapa angkanya tuh tadi? Angkanya 7. Kita ganti jadi 6 ya. Angkanya 6. Ini dia, biar dia masuk ke sini nih. Predikat B dan nilainya adalah 6. Begitu. Oke, cukup sekian video mengenai percabangan kali ini. Terima kasih.